Halo guys, balik lagi di channel ini dan kali ini kita akan melakukan eksperimen sesuai requestan kalian. Mungkin nanti kalian udah lihat di judulnya ya. Jadi kita akan eksperimen bagaimana jika pasta gigi atau odol kita akan versusin dengan bakteri yang berasal dari gigi atau mulut kita. Dan ini adalah bakteri atau kuman yang berasal dari mulut kita guys. Cara untuk mendapatkan kuman ini yaitu dengan cara mengoleskan swab atau lidi steril ke mulut dan gigi kita. Kemudian seperti biasa, kita tanam di media agar darah, kemudian diinkubasi di inkubator selama 35 derajat Celcius selama kurang lebih 18 jam. Dan ini adalah kuman hasilnya. Sebetulnya bakteri atau kuman yang berasal dari mulut dan gigi ini nih guys, ini adalah flora normal atau makhluk hidup yang memang hidupnya di situ guys. Tetapi kita harus kontrol pertumbuhannya dengan rajin membersihkan mulut dan gigi kita. Salah satunya dengan menggunakan pasta gigi atau odol ini. Nah, di sini kita akan lihat, kita akan eksperimen di luar tubuh manusia atau secara in vitro, yaitu di laboratorium. Bagaimana jika pasta gigi ini kita akan persusin dengan bakteri atau kuman yang berasal dari gigi dan mulut kita. So, daripada lama-lama, ayo kita mulai aja eksperimennya. Oke guys, jadi ini bakteri yang berasal dari mulut dan gigi. Di sini ada dua jenis bakteri yang tumbuh, ada yang berwarna putih-putih ini dan ada juga yang kalau kalian bisa lihat nih yang kecil-kecil ini. Di sini kita akan ambil bakteri yang paling banyak atau yang dominan aja guys di dalam mulut kita, yaitu yang ini nih, yang kecil-kecil halus ini. Ini adalah bakteri jenis Streptococcus alpha hemolyticus. Entah di kamera bisa kelihatan atau enggak nih. Bakteri kecil-kecil halus ini membentuk zona hemolisis berwarna kehijauan guys. Langsung aja kita ambil bakteri Streptococcusnya. Pertama kita siapkan NaCl steril, kemudian kita ambil koloni bakterinya dengan menggunakan ose. Oke, setelah terambil langsung inokulasikan di NaCl steril tadi. Lalu homogenkan supaya larut. Setelah itu tanam di media agar yang baru ini nih guys, dengan menggunakan lidi kapas steril ini nih guys. Ya, seperti inilah kalau kegiatan di laboratorium. Mungkin di sini banyak penonton yang tidak mengenal dengan laboratorium, tapi minimal kalian dapat pengetahuan tentang bagaimana kegiatan di laboratorium itu seperti apa. Semoga bermanfaat entah buat kalian sendiri atau buat anak-anak atau sanak saudara yang siapa tahu ada yang berminat untuk bekerja di dunia laboratorium. Makanya subscribe dan share video ini ke seluruh teman-teman di sosial media kalian ya. Nah, ini dua pasta gigi atau odol yang kita akan persusin dengan bakteri yang ada di mulut dan gigi tadi. Di sini gua pakai merek dari Pepsodent dan Close Up. Tadinya gua mau pakai dari merek yang sama, cuma gua gak nemu yang varian antibakteri dari Pepsodent dan varian biasa dari Close Up di toko yang gua datengin. Jadi akhirnya gua pakai varian biasa dari merek Pepsodent dan varian yang antibakteri dari Close Up. Kenapa mesti pakai dua varian? Karena penasaran aja apakah ada bedanya antara yang varian biasa dengan varian yang antibakteri. Yang Pepsodent ini mengandung fluoride yang fungsinya untuk memperkuat lapisan gigi, sedangkan yang Close Up mengandung antibakteri yang fungsinya tentunya untuk mengurangi jumlah bakteri. Langsung aja kita ambil sampel dari masing-masing odol atau pasta gigi ini. Kita bagi dua media agar yang udah berisi bakteri Streptococcus tadi. Di sini untuk Pepsodent kita kasih kode P, yang Close Up kita kasih kode C. Kita langsung aja ambil sedikit odol atau pasta gigi, kemudian tanam di media agar yang udah dibagi dua tadi. Di sini gua coba pakai metode resistensi seperti antibiotik. Meskipun antibakteri di odol ini tentu saja bukan antibiotik, melainkan mungkin seperti antiseptik fungsinya. Kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Oke, kedua pasta giginya udah kita tanam. Selanjutnya kita inkubasi lagi di inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama kurang lebih 18 jam.
Oke, ini dia hasilnya setelah kita inkubasi selama kurang lebih 18 jam. Wah, di sini sekilas kelihatan ada zona inhibitornya nih guys. Kita akan lihat dengan jelas di biological safety cabinet sana. Oke, ini dia hasil eksperimen yang kita lakukan kemarin antara pasta gigi Pepsodent dan Ciptaden terhadap bakteri yang ada di mulut, yaitu Streptococcus alpha haemolyticus. Kalau dari sekilas ini kelihatan ada zona hambat dari odolnya terhadap bakterinya nih guys. Kalau kalian ada yang belum tahu itu apa zona inhibitor atau zona hambat, jadi zona inhibitor itu adalah kondisi pertumbuhan bakteri yang menjauhi atau tidak bisa tumbuh di sekitar sampel yang diuji di sekitarnya guys. Gua gak nyangka odol bisa nimbulin efek zona inhibitor atau zona hambat kayak antibiotik. Tapi kita lihat secara detailnya nih. Kalau kita lihat lagi, ternyata zona hambat bakterinya gak sebesar di zona buletan yang kita lihat di media agarnya guys. Karena bakterinya ternyata masih ada yang tumbuh di dalam zona buletan ini. Pertama kita lihat yang Pepsodent nih. Nih, di dalam bulatan zona masih tumbuh bakteri hampir dekat dengan sampel odolnya. Bintik-bintik ini adalah bakterinya nih guys, dan bakterinya masih ada di sekitar zona bening ini. Bakteri yang tumbuh gak nempel banget di sampel odolnya. Jadi meskipun begitu, si Pepsodent ini ada kandungan antibakterinya ternyata. Sekarang kita lihat yang Ciptaden. Nah, yang Ciptaden ini zona hambat bakterinya lebih besar dari yang Pepsodent. Nih, tetap ada bakteri yang tumbuh di zona yang bening ini, tetapi kalau dibandingkan dengan Pepsodent, bakteri yang tumbuh jaraknya lebih menjauhi si Ciptaden. Yang seharusnya memang harus begitu. Kan Ciptaden yang kita pakai adalah yang mengandung antibakteri, jadi cocok nih. Dan si zona beningnya ini pun lebih besar si Ciptaden dibandingkan dengan Pepsodent. Zona bening ini menimbulkan zona hemolisis terhadap si media agarnya. Mungkin ada suatu kandungan yang terdapat di dalam pasta gigi yang dapat menimbulkan efek hemolisis terhadap media agar darahnya. Kita akan ukur zona masing-masing dari sampelnya guys. Pertama kita ukur zona hemolisis yang ditimbulkan oleh si masing-masing pasta gigi. Yang Pepsodent zona hemolisisnya sebesar 18 mm. Sementara yang Ciptaden sebesar 20 mm. Jadi zona hemolisis Pepsodent 18 mm dan Ciptaden 20 mm. Selisih beda 2 mm, lebih besar si Ciptaden. Sekarang kita ukur yang benar-benar zona bakteri yang tidak tumbuh di sekitar sampel odolnya. Pertama yang Pepsodent, dia ada zona sedikit sekitar 10 mm. Selanjutnya Ciptaden, zonanya sekitar 12 mm. Bedanya tetap ada selisih 2 mm. Meskipun cuma 2 mm, kalau di dalam dunia perantibakterian itu berpengaruh banget. Jadi ternyata Pepsodent yang tidak ada embel-embel antibakterinya, kalau dari eksperimen yang sederhana ini, ternyata tetap mengandung antibakteri. Dan Ciptaden yang varian antibakteri, memang kalau dari eksperimen yang sederhana ini juga, zona hambat bakteri yang ditimbulkan lebih besar dari Pepsodent. Jadi kesimpulannya ternyata memang ada bedanya antara pasta gigi yang varian biasa dan yang varian antibakteri. Meskipun beda merek sih. Mungkin gini aja, kalau menurut kalian perlu atau tidak kita eksperimen lagi pakai pasta gigi dengan merek yang sama. Contoh Pepsodent biasa dengan Pepsodent yang antibakteri, atau Ciptaden biasa dengan Ciptaden yang antibakteri. Tulis di kolom komentar ya. Pesan yang bisa diambil dari eksperimen kali ini, gosoklah gigi pakai pasta gigi. Itu. Oke, jadi sampai sini dulu eksperimen kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bila belum. See you on the next experiment.